Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Berliana Arifah Saadia dengan NIM 2310943016. Aku berasal dari Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Nah, ngomong-ngomong tentang jurusan Teknik Lingkungan ini, aku akan sharing ke kalian sejarah dan regulasi pencemaran udara. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah pencemaran udara, sumber pencemaran udara, jenis pencemaran udara, dampak pencemarannya, dan regulasi terkait pencemaran udara yang ada di Indonesia. Nah, lanjut. Pertama yaitu aku akan menjelaskan atau memberitahu kalian sejarah atau awal mulanya pencemaran udara itu. Nah, pada tahun 1800-an, masyarakat mulai memahami bahwa kondisi kehidupan yang tidak sehat dan kontaminasi air berkontribusi terhadap epidemi penyakit. Kesadaran baru ini mendorong kota-kota besar untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan limbah dan sampah. Pada pertengahan tahun 1850-an, Chicago membangun sistem pembuangan limbah besar pertama di Amerika Serikat untuk mengolah air limbah. Tak lama kemudian, banyak kota-kota lain di Amerika Serikat yang mengikuti jejak Chicago. Kemudian, polusi industri dan perkotaan yang semakin parah pada abad ke-19 menimbulkan krisis lingkungan, seperti kebakaran sungai Cuyahoga di Amerika Serikat. Peristiwa ini memicu lahirnya undang-undang seperti Undang-Undang Air Bersih tahun 1972, Undang-Undang Udara Bersih tahun 1955, yang bertujuan mengendalikan polusi air dan udara. Meskipun situasi lingkungan membaik, kekhawatiran tentang paparan polutan tingkat masih ada. Nah, polusi udara itu pasti ada sumbernya dong. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa sumber pencemaran udara. Yang pertama itu adalah emisi kendaraan. Kendaraan bermotor terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel menghasilkan gas buang yang mengandung bahan pencemar seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus. Yang kemudian adalah industri. Proses industri seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan bahan-bahan kimia dapat menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida, ozon troposfer, dan berbagai zat kimia bahaya lainnya. Kemudian ada pembangkit listrik. Seperti yang kita tahu, pembangkit listrik itu fungsinya adalah untuk membangkitkan listrik atau sumber adanya listrik. Dan ternyata pembangkit listrik ini juga sebagai penyumbang polusi udara. Kenapa? Karena pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil juga dapat mengeluarkan emisi berbagai zat pencemar ke atmosfer. Yang kemudian ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan atau lahan gambut dapat menghasilkan asap, partikel, dan gas beracun yang menyebabkan pencemaran udara jangka panjang. Kemudian, di sini aku akan menjelaskan yaitu jenis-jenis pencemaran. Pertama itu ada partikulat PM. Partikulat PM itu adalah partikel kecil yang terdispersi di udara, seperti debu, asap, dan partikel lainnya. Nah, partikel-partikel ini dapat mencapai saluran pernafasan dan masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan masalah pernafasan dan potensi efek kesehatan serius. Kemudian ada ozon troposfer. Ozon troposfer ini adalah ozon yang terbentuk di lapisan troposfer bagian terendah dari atmosfer. Ozon ini merupakan polutan yang berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi paru-paru, masalah pernafasan, dan merusak tanaman. Kemudian ada nitrogen dioksida atau kita kenal dengan NO2. Nah, NO2 ini adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Paparan jangka panjang terhadap NO2 dapat menyebabkan masalah pernafasan dan mengganggu fungsi paru-paru. Kemudian ada sulfur dioksida atau SO2. Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan merusak lingkungan. Kemudian ada CO2, gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. CO2 ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Kemudian itu adalah bahan kimia beracun seperti benzena, formaldehida, dan logam berat dapat terlepas ke udara akibat aktivitas industri, transportasi, dan lainnya. Yang kemudian paling umum kita jumpai pada kegiatan kita sehari-hari maupun tempat umum yaitu asap rokok dan asap pembakaran. Ini sangat susah sekali karena orang-orang itu kurang memperhatikan orang sekitarnya.
Padahal ini adalah zat-zat yang berbahaya yang dapat mengiritasi saluran pernafasan dan meningkatkan risiko penyakit pernafasan dan kardiovaskular. Kemudian, aku akan menjelaskan yaitu dampak pencemaran. Nah, apa aja sih dampaknya? Pertama itu meningkatkan risiko kematian, mengganggu jalannya oksigen dalam darah, terganggunya ekosistem, meningkatkan risiko BBLR, kelahiran prematur dan keguguran. Kemudian itu menimbulkan berbagai gangguan pernafasan. Ini sangat umum kita jumpai pada manusia yang sering terpapar polusi. Kemudian itu ada pemanasan global, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, pengaruh terhadap fungsi otak dan kognitif, pemicu penyakit kanker, dan terakhir yaitu terganggunya kesehatan mental. Nah, teman-teman pasti berpikir kenapa sih mental bisa terganggu? Karena polusi udara yang kotor sehingga otak kita itu menjadi sangat stres karena menerima sesuatu yang tidak baik bagi tubuh, sehingga mental kita itu menjadi tidak sehat karena stres tersebut. Nah, kemudian di Indonesia sendiri masih banyak sekali pencemaran-pencemaran yang terjadi apalagi di kota-kota besar dan di kawasan-kawasan industri. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan regulasi pencemaran di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia membuat undang-undang tentang pencemaran udara di Indonesia, yaitu seperti yang saya buat ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang larangan pencemaran udara, PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang standar emisi dan pengendalian pencemaran udara, kemudian ada baku mutu kualitas udara, kemudian ada pemantauan kualitas udara, dan pengendalian pencemaran udara. Itu semua dibuat untuk mengendalikan polusi udara di Indonesia. Nah, yang aku jelaskan semua itu aku mendapat sumber dari ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.